Salam budaya, salam bertemu kembali dalam proses pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan materi wawasan seni dengan topik seni dan keindahan. Dalam kehidupan kita, kedua kata ini antara seni dengan keindahan sering kita dengarkan. Sering muncul secara bersamaan bahkan dalam satu kalimat. Dalam pengertian awam, mereka mengatakan seni itu adalah indah. Atau mungkin seni itu adalah sesuatu keindahan. Dan sebaliknya, keindahan itu adalah sebuah seni. Bagaimana menurut pemikiran Anda? Apakah memang kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama? Coba kita cermati kalimat berikut. Apakah seni itu selalu indah? Apakah yang indah itu juga selalu disebut seni? Nah, dari kedua kalimat tanya itu, mungkin Anda sudah bisa menjawab bagaimana antara seni dengan keindahan itu. Atau apakah Anda masih meragukannya? Perbincangan antara seni dan keindahan itu tak habis-habisnya dibahas dari dulu sampai sekarang, selalu diulas. Mengapa demikian? Tentu karena pembahasan penafsiran seni dan keindahan itu ikut berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Memang dalam pembahasan antara seni dan keindahan sangatlah luas, butuh pemahaman yang lebih dalam. Sehingga para ahli dan pemikir tentang seni membahasnya lebih dalam lagi di filsafat seni dan filsafat keindahan atau yang disebut dengan filsafat estetika. Namun kesempatan kali ini kita akan membahas seni dan keindahan itu dari ruang lingkup yang sederhana saja. Baik, untuk lebih memperjelas antara seni dan keindahan itu, kita pelajari sedikit bagaimana para ahli filsuf yang memberikan pemikiran tentang seni dan keindahan itu. Secara etimologi atau asal-usul kata, seni merupakan padanan kata dari art atau teknik dari bahasa Yunani. Kemudian para ahli filsafat mengemukakan bahwa pengertian seni itu dapat diperluas lagi, yaitu sebagai kemahiran untuk melakukan atau menciptakan untuk memuaskan pengalaman seseorang dalam menikmati keindahan. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah menciptakan. Menciptakan itu berarti ada proses. Dan proses pekerjaan itu dilakukan oleh manusia. Sedangkan kata keindahan itu berasal dari kata estetika. Estetika diambil dari bahasa Yunani, yaitu aesthetic, yang berarti segala sesuatu yang dapat dicerna oleh indera. Estetika membahas refleksi kritis yang dirasakan oleh indera dan memberikan penilaian terhadap sesuatu yang indah atau yang tidak indah. Yang menjadi kata kunci di sini adalah suatu yang dapat dicerna oleh indera, atau dapat kita katakan adalah sebuah penilaian terhadap apa yang kita tangkap atau yang ditangkap oleh indera. Bagaimana? Semakin jelas bukan? Untuk mendapat jawaban yang lebih dalam lagi, mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah sebuah lukisan naturalis. Tentu lukisan ini diciptakan oleh manusia. Secara umum, kita mengatakan lukisan ini adalah indah dan mengagumkan. Tentu itu dikarenakan karena adanya unsur-unsur rupa yang mengikat penglihatan kita. Ada garis, bentuk, irama, proporsi yang menarik, keseimbangan antara bentuk yang satu dengan bentuk yang lain, keterpaduan antara warna juga menarik, dan masih banyak alasan yang lain sehingga secara umum kita melihat keseluruhannya menjadi sebuah lukisan yang indah. Mari kita lihat contoh yang lain. Ini juga adalah sebuah lukisan dengan aliran abstrak. Menurut Anda, apakah lukisan ini indah? Tentu jawaban atas pertanyaan itu akan menuai berbagai jawaban. Ada yang mengatakan indah, ada yang mengatakan biasa-biasa saja, dan ada jawaban yang mengatakan tidak indah. Termasuk jawaban yang sampai menjengkelkan dan bahkan mengejek. Apa yang menjadi masalah dalam lukisan ini? Sehingga sampai lukisan ini
mendapat penilaian yang berbeda-beda. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, lukisan ini tentu mempunyai nilai. Dari sisi si pembuat atau si pencipta, karya ini tercipta di mana si pencipta atau si pembuat lukisan ini menuangkan secara total isi dari perasaan yang dia alami. Secara total juga dia menuangkan semua kemampuan teknik yang ia miliki, sampai karya ini tercipta sedemikian rupa. Bahkan, jika penilaian itu diukur dari materi, lukisan ini mempunyai harga yang cukup mahal, menembus angka yang fantastis sampai harga miliaran rupiah. Mengapa demikian? Pertanyaan seperti ini akan dikaji lebih dalam lagi dalam pembahasan filsafat estetika dan filsafat seni. Namun bukan berarti kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan tadi. Nah, jika melihat kedua contoh tadi, kita kembali ke pertanyaan, apakah seni itu selalu indah? Apakah yang indah itu juga selalu disebut seni? Jelas bahwa seni itu tidak selalu indah. Mengapa? Tentu karena penilaian kita terhadap karya seni itu tidaklah sama dan selalu ada perbedaan. Perbedaan penilaian terhadap karya itu terjadi karena perasaan setiap manusia berbeda dalam menilai sebuah karya seni. Kemudian, pemahaman, pengertian, pengetahuan, serta pengalaman tentang seni itu setiap manusia juga berbeda. Indah itu juga tidak selamanya seni. Mengapa demikian? Nah, dalam konsep ini, filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa penilaian keindahan itu terbagi dua. Yang pertama yaitu keindahan secara subjektif. Artinya keindahan subjektif itu adalah keindahan yang berasal dari si penikmat. Yang kedua keindahan objektif. Keindahan objektif itu artinya keindahan itu berasal dari karya itu sendiri. Keindahannya berasal dari karya itu sendiri. Terlahirnya perbedaan keindahan itu bukan dikarenakan perasaan keindahan itu yang berubah, tetapi disebabkan oleh lingkungan, zaman, dan kebudayaan yang berbeda. Menurut Habib Mustopo dalam buku Ilmu Budaya Dasar, menyatakan bahwa sebenarnya tidak semua yang indah itu berarti seni. Ia menyatakan keindahan itu ada yang merupakan ekstra artistik atau di luar karya seni. Yang dapat dikatakan keindahan seni atau keindahan artistik itu ialah keindahan yang dapat diciptakan oleh manusia. Keindahan alam bukanlah keindahan seni, karena bukan keindahan yang diciptakan oleh manusia. Ia juga menuturkan bahwa dalam seni itu tidak terbatas pada keindahan saja, tetapi meliputi juga hal-hal yang tidak indah. Karena seni itu juga merupakan pembabaran perasaan manusia, yakni yang bernilai, misalnya seperti seni magis atau seni gaib, seni religius atau seni agama, seni tragis atau seni yang menjadikan, bahkan mungkin banyak cabang seni yang lain. Karya seni yang dimaksud di sini bukanlah hal visual saja, tetapi juga termasuk seni audio dan audio visual juga. Mudah-mudahan pembahasan seni dan keindahan kali ini dapat kita mengerti dan kita pahami. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam budaya.